Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tak terasa kita sudah memasuki sesi 6. Di sesi ini, saya yakin saudara masih mempunyai semangat bertualang yang luar biasa, semangat belajar yang luar biasa, dan juga pemahaman yang luar biasa. Tentu saudara pada sesi-sesi sebelumnya sudah memahami dan mendalami konsep-konsep dasar mengenai ilmu hukum. Nah, ini beranjak pada level yang lebih tinggi lagi, di mana dalam sesi 6 ini kita akan membahas pembentukan hukum, pengisian kekosongan hukum, dan penafsiran hukum. Ketika kita membahas sub pokok bahasan ini, akan sangat bersinggungan, akan sangat terkait dengan pemahaman prinsip dasar dari ilmu hukum, sebagaimana saudara pelajari pada sesi-sesi sebelumnya. Sehingga saya ingatkan kembali untuk betul-betul memahami konsep dasar dari ilmu hukum yang berawal dari etika, moral, norma, dan norma hukum. Karena konsep dasar itu akan dipakai terus hingga akhir, bukan hingga akhir, sampai kapanpun. Jadi dengan memahami konsep dasar pada sesi sebelumnya, harapannya akan memudahkan saudara untuk memahami konsep-konsep selanjutnya. Dan tentunya yang lebih advance lagi adalah pengembangan ilmu hukum dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Baik, kita masuk ke dalam sebab pembentukan hukum. Kita tahu, pada sesi 1, kita mempelajari tujuan hukum. Untuk apa sih hukum itu ada? Buat apa hukum itu? Ada banyak beberapa opini, ada banyak beberapa pendapat, sudut pandang. Tapi setidaknya dari semua opini dan sudut pandang itu, dapat kita tarik satu kesamaan. Dapat kita tarik poin-poinnya apa saja terkait dengan tujuan hukum itu. Di antaranya yaitu tujuan hukum adalah untuk keadilan, ketertiban, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dari kelima ini, pada dasarnya, pendapat saya pribadi, akan berujung pada apa yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan individu ya. Nah, namun pendapat saya pribadi, dari kelima ini sebenarnya dapat dikerucutkan lagi bahwa tujuan hukum itu adalah untuk kedamaian, kesejahteraan. Keadilan untuk apa? Keadilan itu agar tercipta suatu kedamaian, tidak ribut. Dengan damai, kita kondusif, ekonomi berjalan, kita sejahtera. Ketertiban apa? Sama. Dari kedamaian dan kesejahteraan itu, maka terpuaskanlah yang namanya kebahagiaan pribadi, tanpa harus merugikan kebahagiaan orang lain. Nah, itulah esensi dari tujuan hukum. Tujuan hukum itu intinya adalah, fokusnya adalah kepada masyarakat. Jadi hukum itu memang untuk masyarakat, bagi masyarakat, untuk mewujudkan 5 itu tadi. Namun, ketika ingin mewujudkan keadilan dalam bentuk hukum itu, pertanyaan yang sangat mendasar. Itu siapa di dalam kelompok masyarakat itu yang berwenang membuat hukum? Siapa yang berwenang untuk membentuk hukum?
Apakah setiap orang bisa membuat hukum di dalam masyarakat? Apakah setiap orang bisa membentuk hukum? Jika iya, jawabannya kembali lagi akan terjadi kekacauan. A inginnya B, B inginnya C, C inginnya D dalam bentuk perumusan norma hukum misalnya. A berkeinginan bahwa pemerkosa itu dikebiri. B berkeinginan bahwa pemerkosa itu cukup dipenjara. C berkeinginan bahwa pemerkosa itu harus dipenjara dan dikebiri. Nah, jika dalam kelompok masyarakat ini tadi tidak ditunjuk siapa yang berwenang, maka akan kembali lagi kepada konsep dasar manusia, ego. Ini akan konflik lagi. Jadi dibutuhkan suatu konsensus di antara masyarakat itu. Sekali lagi, konsensus. Siapa yang berwenang membentuk hukum dalam kelompok masyarakat? Jadi ketika mereka bersosialisasi, mereka berkelompok, terjadi konflik kebutuhan di antara masyarakat, mereka membutuhkan hukum. Nah, ketika mereka ingin membuat hukum, pertanyaan mendasarnya, siapa yang berwenang untuk membentuk hukum? Konflik lagi. Nah, karenanya pula dibutuhkan suatu konsensus. Jadi kuncinya dalam suatu komunitas sosial itu sebenarnya adalah konsensus. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang diakui bersama, berlaku bersama, untuk kepentingan bersama, tujuan bersama. Baru dengan konsensus ini semuanya rapi. Jadi kembali kepada pertanyaan siapa di dalam kelompok masyarakat yang berwenang membentuk norma hukum. Dan tentunya yang berwenang ini nantinya itu diharapkan tidak menjadi superpower. Jika satu kelompok masyarakat menunjuk suatu orang tertentu yang dipercaya, anggaplah dalam kelompok masyarakat itu ada seorang ahli filsafat dan seorang ahli hukum, dia ditunjuk untuk membentuk hukum bagi mereka semua. Ketika ditunjuk, jika tidak dibatasi, tentu akan menjadikan orang yang ditunjuk itu sangat superpower. Dia bisa menentukan hukum, dia bisa mengadili, dia bisa juga memaksakan kehendaknya dengan ancaman-ancaman bahwa dia adalah superpower. Karenanya, siapa dalam kelompok masyarakat yang berwenang membentuk hukum harus dibatasi agar tidak terjadi abuse of power. Pertanyaan mendasar tersebut dijawab oleh John Locke dengan mengemukakan konsep separation of power. Jadi di masyarakat itu, agar suatu kekuasaan itu tidak bertumpuk pada satu orang, ilustrasinya tadi, dalam satu kelompok ditunjuk satu orang yang dapat membentuk hukum, menyelesaikan permasalahan hukum, mewakili mereka dan segala macam. Menurut John Locke, kalau ini dibiarkan, ini akan kembali kepada masa-masa klasik imperium kerajaan pada zaman dahulu. Akan kembali lagi pada satu tirani. Karenanya John Locke membentuk model konsep dalam ketatanegaraan yaitu separation of power. Kewenangan dan kekuasaan itu harus dipisah. Mereka yang membentuk hukum, mereka yang mewakili sebagai pemerintahan, dan mereka yang mengadili jangan dijadikan satu. Itu konsep dasarnya dari konsep yang sederhana.
Namun separation of power dari John Locke itu belum sempurna dan karena disempurnakan oleh Montesquieu yang kita kenal dan sangat terkenal sekali dengan konsepnya trias politika itu, di mana keduanya pada intinya ingin mengatakan bahwa power itu harus dibagi, kekuasaan itu harus dibagi untuk menghindari abuse of power. Jadi ilmu negara, ketatanegaraan ini ya berangkatnya awalnya basicnya dari komunitas tadi, dari masyarakat yang menginginkan kedamaian kesejahteraan. Dari pertanyaan mendasar siapa yang berwenang membuat norma. Maka berkembanglah beberapa teori-teori hukum, berkembang juga beberapa teori ketatanegaraan, administrasi negara. Nah, menurut Trias Politika Montesquieu, maka kekuasaan itu harus dibagi. Kekuasaan eksekutif, yaitu yang melaksanakan mewakili satu kelompok masyarakat dengan satu kelompok masyarakat besar yang lain, mewakili kepentingan mereka, mengurusi administrasi mereka sehari-hari, yang melakukan public service, itu adalah eksekutif. Lalu ada suatu lembaga dalam kelompok masyarakat itu yang tugasnya adalah membuat norma hukum, yaitu legislatif. Lalu juga ada di dalam lembaga masyarakat itu yang tugas dan fungsinya adalah mewujudkan keadilan ketika terjadi konflik, penyelesai konflik demi suatu keadilan. Dan ketertibannya itu yudikatif. Harapannya dengan ketiga separation of power itu, tidak ada seorang yang dominan, sehingga dia dapat mengontrol segala macam. Karena prinsipnya, ada satu adagium, bahwa absolute power corrupt absolutely. Jadi suatu kekuasaan yang mutlak, yang berada pada satu orang, itu akan cenderung mengakibatkan adanya suatu perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang itu. Bayangkan ketika seseorang itu mempunyai power dari 3 yang tadi itu. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini halnya seperti raja-raja zaman dahulu. Tidak beda jauh. Menentang mereka yang menghukum. Hukum adalah titah mereka. Kepentingan negara, mereka pun yang melakukan. Jadi tidak ada check and balance. Sehingga mereka akan powerful sekali dan tentunya akan tirani. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif meskipun mereka telah dibagi tugas masing-masing berdasarkan teori pemisahan kekuasaan tersebut, pada dasarnya ketiga itu mempunyai peranan dalam pembentukan hukum di seluruh dunia ya. Karena teori ini digunakan di seluruh dunia. Meskipun tidak diadopsinya itu tidak murni, trias politika murni, tidak demikian. Ada modifikasi-modifikasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tapi dapat disimpulkan bahwa ketiga lembaga itu mempunyai peranan dalam pembentukan hukum, norma hukum di Indonesia.
Contohnya pada lembaga eksekutif, meskipun tugasnya adalah public service, mengurusi administrasi apa, mengurusi administrasi sehari-hari untuk kepentingan masyarakat, public service, penyedia sarana dan prasarana perizinan, sebagai, perwakilan masyarakat ketika, berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain, sebagai kepala pemerintahan, intinya yang ngurusi rakyat dan public service rakyat, mereka pun diberi kewenangan untuk membentuk hukum. Di Amerika sebagai contoh, itu dikenal apa yang, undang-undang dasar di Amerika itu kan disebutnya adalah, constitution. Nah, eksekutif dapat membentuk hukum, merumuskan hukum, dan memberlakukan hukum sebagai peraturan pelaksana dari konstitusi. Amerika demikian, Kanada demikian. Namun sedikit berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia pada dasarnya demikian juga, yaitu eksekutif itu dapat membuat hukum dengan merujuk kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Tapi sebatas hanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Untuk suatu tatanan level undang-undang ya. Jadi eksekutif juga punya peranan dalam membentuk norma hukum objektif yang mengatur semua orang. Di level, undang-undang itu hanya sebatas perpu. Kalau di Amerika, eksekutif bisa membuat, satu level dengan undang-undang, tanpa harus melibatkan parlemen. Tentu dengan syarat tertentu ya. Nah, di Indonesia juga demikian, membentuk undang-undang pelaksana konstitusi dari Undang-Undang Dasar 45. Dari level undang-undang itu perpu. Bagaimana dengan level di bawahnya? Ada peraturan, presiden, peraturan segala macam. Betul, itu bagian dari pembentukan hukum juga, hanya saja bukan pembentukan hukum yang sifatnya mendasar. Jadi, pembentukan hukum yang sifatnya mendasar, hukum objektif, itu haruslah melalui perwakilan yang ditunjuk oleh rakyat itu yang punya kewenangan untuk membuat ketentuan hukum objektif itu. Eksekutif tidak punya kewenangan untuk membentuk hukum objektif yang mengatur. Demikian juga sebenarnya dengan hukum subjektif. Jadi eksekutif itu memang mempunyai kewenangan pembentuk hukum namun dibatasi. Lalu bagaimana dengan legislatif? Nah, disinilah letaknya. Suatu kelompok masyarakat, masyarakat tertentu yang ditunjuk di dalam suatu kelompok masyarakat untuk membentuk suatu norma hukum yang sifatnya objektif. Hukum materialnya,
Hukum yang mengatur. Nah, di Indonesia ini wajib legislatif. Tidak ada lembaga lain yang boleh melakukan itu kecuali legislatif. Jadi ketika norma hukum yang mengatur, mengikat bagi semua orang di Indonesia, warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak setiap warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia haruslah dibentuk oleh legislatif. Lalu bagaimana dengan yudikatif? Peranannya? Yudikatif pun punya peranan dalam membentuk hukum. Namun peranan yudikatif ini terbatas dalam penyelesaian konflik. Jadi ketika di masyarakat itu meskipun norma hukumnya sudah terbentuk, karena norma hukum itu biasanya lambat dalam menyikapi suatu perubahan. Sementara dalam masa rentang lambatnya dalam menyikapi suatu perubahan ini, konflik itu tetap akan terjadi di masyarakat. Nah, konflik ini tentu harus diselesaikan. Siapa? Yaitu lembaga yudikatif. Memang lembaga yudikatif adalah lembaga dalam kelompok masyarakat yang ditunjuk untuk menyelesaikan suatu konflik sosial. Tentunya penyelesaiannya dengan metode apa? Penyelesaiannya harus mengacu kepada norma hukum di Indonesia. Oke, itu nanti akan dibahas tersendiri terkait dengan bagaimana yudikatif menyelesaikan konflik. Karena ada aliran terkait dengan penyelesaian konflik itu. Tapi intinya, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif masing-masing itu mempunyai peranan dalam pembentukan hukum. Eksekutif mempunyai peranan dalam pembentukan hukum meskipun terbatas peranannya. Legislatif apalagi karena legislatiflah memang yang lembaga yang ditunjuk untuk merumuskan norma hukum. Demikian juga dengan yudikatif, yaitu eh, lembaga penyelesaian konflik yang juga mempunyai peran serta dalam pembentukan hukum. Ketika terjadi konflik, adanya kekosongan hukum, mereka melakukan suatu riset dan menemukan norma hukum dan diterapkan dalam suatu putusan itu. Jadi batasannya sempit. Apakah itu akan berlaku mengikat ke semua orang putusan itu? Belum tentu. Tapi setidaknya mereka menemukan suatu norma hukum dalam kekosongan hukum yang akan dijadikan rujukan norma hukum. Putusan-putusan itu dalam perkara tertentu, putusan-putusan yang demikian yang dijadikan rujukan itu adalah jurisprudensi dalam perkara tertentu. Jadi tidak semua putusan pengadilan yang menyelesaikan suatu perkara dengan melakukan suatu penemuan hukum akibat adanya kekosongan hukum itu disebut jurisprudensi. Tidak selalu demikian. Ada tahapan, ada step kapan putusan itu diangkat sebagai jurisprudensi sehingga membentuk suatu norma hukum. Apakah ketika menjadi suatu jurisprudensi otomatis berlaku mengikat seluruh masyarakat Indonesia? Tidak. Ada satu proses formil lagi yang harus dilakukan. Jadi memang masing-masing mempunyai peranan pembentukan hukum tapi terbatas kecuali legislatif. Nah, fokus pembahasan kita di sini terkait dengan
pembentukan hukum, pengisian kekosongan hukum itu pada dasarnya fokus pada lembaga yudikatif. Bagaimana lembaga yudikatif itu mempunyai terlibat dalam pembentukan hukum dengan cara penemuan hukum yang sifatnya terbatas. Ini yang menjadi fokus pengisian kekosongan hukum itu. Jadi seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa norma hukum itu selalu sifatnya dinamis. Harus selalu berubah, tapi berjalan lambat. Kenapa? Karena masyarakat itu dinamis. Masyarakat itu berubah dari masa ke masa. Masyarakat berubah, permasalahan berubah, konflik pun berubah. Tapi norma hukum itu sudah naturally biasanya akan berjalan lambat dalam menyesuaikan kondisi-kondisi seperti itu. Kenapa? Karena banyak proses yang harus dilalui untuk menjadikan suatu norma yang hidup dalam masyarakat jadi suatu norma hukum. Jadi selalulah kondisi tertentu di awal, konflik, hukum akan mengikuti. Selalulah seperti itu dari dulu, kecuali sekali lagi tidak semua seperti itu, tapi ada kecualinya. Kecuali bagi mereka yang dapat mengkonstruksikan norma hukum dengan memikirkan efek kondisi di masa yang akan datang sejauh-jauhnya. Jadi ilustrasinya begini. Dengan adanya perkembangan teknologi dahulu ya, kita di tahun 1900-an lah, tahun 90-an. Internet, media sosial itu dapat dikatakan tidak ada. Telepon atau handphone itu baru ada di tahun kurang lebih tahun 95, 96. Yaitu saya masih ingat itu ya, Nokia pada saat itu sebagai pelopor. Sebelumnya adalah pager, sekitar tahun 93 atau 92. Nah, media sosial tentu tidak ada pada saat itu. Baru lambat laun Yahoo mulai ada, Google mulai ada. Konfliknya pada saat itu sangat terbatas di masyarakat. Di masyarakat konfliknya pada saat itu hanya konflik-konflik yang sifatnya konvensional, di mana aturannya sudah ada norma hukum yang mengatur terkait dengan konflik-konflik masyarakat yang sifatnya konvensional. Tidak lebih dari konflik-konflik perdata, konflik-konflik pidana yang sudah diatur di dalam hukum perdata dan hukum pidana yang dirumuskan ketika masa pemerintahan Belanda dan Jepang. Jadi konfliknya masih sederhana pada saat itu. Nah, ketika ditemukannya cellphone, Google sudah mulai muncul, Yahoo muncul, sosial media aktif, masuk ke zaman milenium, semuanya menggunakan media sosial, terjadilah satu konflik-konflik baru akibat perkembangan teknologi. Misalnya, pencemaran nama baik dahulu sifatnya konvensional. Pencemaran nama baik itu menghina orang di depan publik, selesai dengan hukum pidana pencemaran nama baik. Nah, sekarang dengan adanya media sosial,
Apa yang dimaksud dengan mencemarkan nama baik seseorang di depan publik? Di depan publik itu artinya apa? Mengalami pergeseran makna. Kalau zaman dulu di depan publik itu ya di depan orang-orang banyak, fisiknya ada. Tapi sekarang yang dimaksud di depan publik itu bergeser maknanya. Ketika dia berbicara di media sosial, dengan melakukan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik kepada orang, berbicara, menuduh dan segala macam di media sosial, itu dianggap sebagai di depan publik. Nah, ini contoh salah satu pergeseran norma dan konflik baru yang terjadi. Kalau kita mendasarkan norma hukum konvensional, yang dimaksud publik itu adalah tadi seperti itu, yang adanya fisik, tentu ketika masuk ke dalam dunia media sosial ini, orang itu tidak dapat dipidana. Tapi apakah demikian? Sehingga kalau orang itu tidak dipidana, orang itu akan bisa seenaknya menuduh, mencaci maki di media sosial dengan bebasnya kepada siapapun. Apakah itu tidak merugikan hak seseorang juga ketika dia bebas melakukan itu? Tentu akan merugikan. Nah, inilah yang terjadi konflik yang baru akibat adanya dinamika perkembangan teknologi yang baru, sosiologi yang baru, psikologi yang baru. Nah, ketika itu terjadi konflik seperti itu, harus ditemukan suatu norma hukum yang baru. Tapi apakah legislatif pada saat itu bisa merumuskan secepat itu? Ketika ada media sosial, apakah rumusan hukumnya yang masih kurang ini direvisi oleh legislatif? Karena legislatif ya, lembaga yang ditunjuk berwenang untuk membentuk norma hukum. Apakah legislatif dapat secepat itu merumuskan suatu norma hukum? Jawabannya adalah tidak. Karena banyak proses yang harus dilalui legislatif ketika merumuskan dan membentuk norma hukum. Dimulai dari naskah akademis, penelitian, hearing, dan segala macam. Itu proses sangat panjang sekali. Jadi otomatis jika berdasarkan undang-undang, jika berdasarkan undang-undang yang berlaku, hukum positif yang berlaku dalam ilustrasi tadi, maka akan sulit untuk memberikan punishment pada orang yang melakukan penghinaan di media sosial. Ini kita berbicara dulu ya, dari peralihan dari tahun 90-an ke 2000. Nah, ketika itu terjadi, seseorang tersinggung, konflik di masyarakat, dia minta keadilan, kemana mereka harus berangkat? Meminta keadilan. Tentu lembaga yang ditunjuk adalah yudikatif. Mereka tidak berangkat untuk menyelesaikan konflik itu di lembaga eksekutif atau legislatif, tapi mereka ingin menyelesaikan konflik itu pasti di lembaga yudikatif, karena itu memang lembaga yang ditunjuk menyelesaikan konflik sosial, meminta keadilan. Sekali lagi, karena norma hukumnya itu bersifat dinamis, harus berubah, namun berjalan lambat, maka akan selalu menyebabkan konflik di masyarakat. Sementara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu mempunyai respon yang lambat dalam menghadapi perubahan itu.
karena beberapa faktor. Faktor politik, terutama faktor politik. Target kerja, manajemen yang konvensional, ego sektor atau egoisme, itu penghambat untuk respon yang cepat terhadap suatu perubahan norma hukum. Padahal masyarakat sangat membutuhkan, namun lambat dalam merespon. Naturally-nya ini begini, memang ini menjadi suatu standar natural, tidak hanya di Indonesia ya, apalagi kalau berbenturan dengan masalah politik, akan semakin lambat. Pemerintah, legislatif, eksekutif juga punya target kerja, tidak hanya membentuk suatu norma hukum, turut memperlambat, apalagi disertai dengan manajemen konvensional, feodal, yang tidak mempunyai mindset out of the box, yang mindsetnya adalah mindset zaman dulu di mana jabatan adalah segalanya dan kesenangan. Bawahan kalau tidak ikut dibuang. Tidak ada suara berbeda, ini manajemen konvensional ya. Belum lagi ego sektor, merasa selalu benar, saya yang benar, kamu yang salah, dan segala macam, itu masih mendominasi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan responnya terhadap norma hukum baru itu lambat sekali. Nah, karenanya ketika konflik terjadi, dalam kasus contoh ilustrasi tadi, ketika dia dihina di medsos, konflik terjadi, namun hukumnya belum mengatur itu, mereka meminta keadilan pada yudikatif. Nah, karenanya pula, karena norma hukumnya belum ada pada saat itu, yudikatif pun tidak tahu harus seperti apa. Namun, yudikatif, lembaga peradilan itu dituntut harus dapat menyelesaikan konflik. Kalau tidak, maka ketertiban itu tidak akan tercapai, kedamaian tidak tercapai, kesejahteraan tidak tercapai. Malah yang ada chaos nantinya. Karenanya, satu beban bagi yudikatif, lembaga peradilan, harus dituntut secara cepat menemukan bagaimana penyelesaiannya, dengan norma apa penyelesaiannya. Karenanya pula, yudikatif itu punya peranan pembentukan hukum. Karena mereka mempunyai beban, karena mereka dituntut untuk menyelesaikan konflik, maka mereka, lembaga yang satu ini, lembaga yudikatif ini, mempunyai respon yang lebih cepat dari kedua lembaga lainnya, kedua lembaga eksekutif dan legislatif tadi. Jadi sekali lagi, yudikatif karena nature-nya dia mempunyai respon yang lebih cepat dan mempunyai peranan dalam pembentukan hukum yang lebih cepat dari kedua lembaga sebelumnya, yaitu eksekutif dan legislatif. Namun, kewenangan dari yudikatif ini tidaklah sama seperti kewenangan legislatif yang sifatnya menyeluruh, objektif, berlaku mengikat ke seluruh masyarakat. Tapi di dalam yudikatif ini, meskipun menemukan norma hukum yang baru di Indonesia, itu terbatas sifatnya. Yaitu pertama insidentil. Jadi menemukan normanya itu bukan dengan niat untuk merumuskan suatu kebijakan bagi seluruh, tidak. Tapi menemukan normanya itu dengan cara menangani satu kasus. Ada satu kasus tertentu, contohnya yang tadi, kasus penghinaan di media sosial. Karena belum ada norma hukum yang mengatur, di hadapan publik itu maksudnya apa, itu pada zaman itu di hadapan publik itu maksudnya adalah benar-benar fisik di hadapan publik ya.
di masyarakat. Nah, jika, dengan adanya media sosial pergeseran, maka itu perlu suatu norma hukum baru. Apakah penghinaan yang dilakukan di media sosial itu masuk di dalam norma hukum di hadapan publik itu tadi? Jadi si hakim akan memeriksa kasus yang diadukan. Oh, ini saya dihina di media sosial. Jadi sifatnya insidentil. Ketika ada yang mengadu baru menemukan insidentil per kasus. Karenanya kewenangan pembentukan hukumnya itu ya tidak mengikat seperti legislatif yang sengaja merumuskan, memikirkan 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang. Tidak, tapi insidentil per kasus. Dan sifatnya terbatas. Ya, hanya berlaku pertama kali kepada orang yang terlibat di kasus itu. Belum berlaku mengikat kecuali sudah menjadi jurisprudensi, dan itu pun masih harus memerlukan satu proses formil yang panjang sekali untuk dikatakan menjadi satu hukum yang mengikat bagi semua orang. Jadi ketika ingin diberlakukan bagi masyarakat luas itu perlu validasi. Dari mana? Validasi dari, kalau di Indonesia itu, Mahkamah Agung. Putusan itu, jadi di lingkungan Mahkamah Agung itu biasanya per 1 bulan atau 3 bulan sekali, saya lupa, kurang lebih seperti itu, ada yang namanya rapat kamar. Rapat kamar ini ada rapat di antara para hakim di kamar pidana, kamar perdata, dan segala macam. Itu mereka rapat satu, dibahas di situ, didiskusikan di situ apa saja yang menjadi dari seluruh Indonesia ya, isu-isu pokok di masyarakat diangkat, dibahas, lalu akan dilihat jika ada satu norma hukum yang harusnya diberlakukan dan distandarisasi, ini nanti akan dirapatkan di dalam rapat kamar itu untuk diangkat sebagai jurisprudensi. Barulah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui penetapan Ketua Mahkamah Agung. Inilah nih yang jadi jurisprudensi kalian nanti ketika menyelesaikan masalah. Barulah itu berlaku untuk masalah itu, penyelesaian masalah itu, tapi bukan menjadi norma hukum objektif ya. Bagaimana untuk menjadi norma hukum objektif? Jurisprudensi itu tadi dimasukkan ke dalam revisi perubahan undang-undang di legislatif. Jadi melalui proses lagi. Meskipun sudah bisa berlaku ya, tapi berlakunya itu ketika jadi konflik. Nah, itu bedanya. Kalau di legislatif tanpa harus konflik pun norma itu sudah berlaku. Di Indonesia demikian, sifatnya terbatas. Berbeda dengan common law di Amerika. Nah, itu nanti mata kuliah tersendiri itu ya, perbandingan hukum. Jadi kesimpulannya bahwa kekosongan hukum secara natural itu tadi diantisipasi oleh yudikatif selaku lembaga penyelesaian perkara melalui penerapan norma dalam penyelesaian perkara konflik. Kenapa disebut secara natural? Karena memang sifat yudikatif itu ya penyelesaian konflik. Mereka yang akan berhadapan dengan real kehidupan nyata konflik sehari-hari di masyarakat. Mereka pula dituntut harus bisa menyelesaikan konflik. Jadi tidak ada kasus, tidak ada cerita. Ketika terjadi konflik, peradilan menolak, tidak ada hukumnya. Itu tidak boleh sama sekali. Mau nggak mau, peradilan, lembaga peradilan, hakim wajib menyelesaikan perkara itu.
Bagaimana jika hukumnya tidak ada? Ya cari. Nah, inilah yang kita pelajari di sini melalui penemuan hukum. Jadi yudikatif itu mempunyai peranan dalam pembentukan hukum melalui penemuan hukum. Sifatnya terbatas ya. Nah, apakah sesederhana itu dalam melakukan suatu proses penemuan hukum di lembaga yudikatif peradilan? Jawabannya tidak. Tapi meskipun tidak sesederhana itu, lembaga yudikatif itu sudah terbiasa untuk melakukan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan penemuan hukum sendiri itu banyak aliran-aliran dogmatisnya ya. Aliran pembentukan hukum di yudikatif terkait dengan penemuan hukum itu banyak sekali. Tapi yang populer, yang menjadi banyak pegangan, yang menjadi banyak rujukan ya, itu yang pertama kita bisa lihat aliran legisme, aliran historis, aliran Begriff Jurisprudence, Freirechtlehre, dan aliran Rechtfinding, yang tidak lain adalah aliran penemuan hukum yang di Indonesia kita adopt yang kelima ini. Nah, kita masuk ke pengisian kekosongan hukum. Pengisian kekosongan hukum. Jadi kekosongan hukum, ketiadaan norma, jika kita tadi mengilustrasikan pada contoh konflik sosial penghinaan di media sosial di era 90 dan 2000, terjadi apa yang namanya kekosongan hukum pada saat itu, yaitu menafsirkan apakah penghinaan di media sosial termasuk kategori penghinaan di depan publik. Apakah itu dimaksud dengan publik? Karena tidak ada aturannya, tidak jelas juga aturannya publik itu apa. Sebenarnya jelas aturannya, bukan tidak jelas. Dalam hukum konvensional pidananya, publik itu ya fisik itu. Jadi ketika publik adanya pergeseran teknologi, inilah yang tidak diadop oleh pidana konvensional. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi ini? Maka pengisian kekosongan hukum itu harus dilakukan dengan cara penemuan hukum. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan, eh, bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif itu mendasarkan pada beberapa masa aliran penemuan hukum. Yang paling terkenal dan utama itu tadi adalah aliran legisme. Nah, aliran legisme ini sebagaimana saudara pernah mempelajari tentang positivisme, legisme ini bagian dari positivisme. Jadi aliran legisme ini muncul karena adanya gerakan positivis. Awalnya gerakan positivis itu di abad 19. Setelah mulai masa-masa kerajaan itu runtuh, ada gerakan positivis bahwa manusia itu berakal, manusia itu hebat, manusia bla 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 bla. Dan karenanya semua itu berdasarkan rasio. Gerakan positivis itu membuat suatu era perubahan baru bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya di bidang hukum, di bidang lainnya pun demikian. Salah satu efeknya adalah di bidang hukum, makanya ada aliran positivisme hukum.
di mana hukum itu pada dasarnya merupakan kreasi manusia, tidak ada kaitannya dengan nilai, tidak ada kaitannya dengan etika moral, pokoknya apa yang dirumuskan oleh kita itulah yang menjadi hukum. Hukum itu identik dengan perwakilan kita, yang kita tunjuk untuk membentuk suatu hukum, kekuasaannya. Tidak ada pertimbangan lain selain apa yang dirumuskan di dalam hukum yang kita inginkan. Jadi karenanya kalau kita menginginkan A di dalam hukum, ya sudah hukumnya itu adalah A. Hakim pun harus memutuskan dengan norma hukum A, tidak boleh ada pertimbangan lain. Legisme, poin utama dari legisme itu hampir sama dengan positivisme, karena memang legisme itu bagian dari positivisme. Positivisme bagian dari gerakan positivisme. Jadi agar tidak membingungkan, pada saat itu ada gerakan positivis yang mengagungkan rasio manusia. Akibat dari gerakan positivis, banyak mempengaruhi bidang-bidang, terutama bidang ilmu pengetahuan. Salah satu di antaranya adalah gerakan aliran hukum positivis. Gerakan aliran hukum positivisme ini mempengaruhi lembaga peradilan ketika dia ingin melakukan suatu penemuan hukum. Nah, inilah yang dimaksud dengan aliran pembentukan hukum legisme. Poin utamanya apa? Poin utamanya yaitu norma hukum itu bebas nilai. Ini sama dengan positivis. Tidak ada pertimbangan lain kecuali apa yang telah dirumuskan. Asas legalitas. Tidak ada satu pelanggaran, tidak ada satu perbuatan pelanggaran hukum kecuali apa yang sudah dituliskan dalam undang-undangnya. Kalau undang-undangnya belum menuliskan itu pelanggaran hukum, berarti bukan pelanggaran hukum. Begitu simpelnya. Efeknya apa ya? Hakim dalam memutuskan suatu perkara itu ya hanya melihat hukumnya saja, hukum positifnya saja. Tidak boleh melihat pertimbangan lain, tidak boleh melihat pertimbangan nilai, moral, norma yang hidup, tidak boleh. Hanya apa yang sudah dirumuskan. Jadi legisme ini ya kepastian hukum sebenarnya yang lebih diutamakan. Karenanya pula hukum itu dalam menurut aliran legisme ini harus dikodifikasi, dijadikan satu, sifatnya universal dan mengikat. Aliran legisme ini menjadi sangat kaku. Jadi ketika kita kaitkan dengan ilustrasi contoh tadi, penghinaan di media sosial, menurut aliran legisme dan positivisme itu tidak bisa dipidana. Ya, karena rumusan yang dimaksud dengan penghinaan di depan publik umum, itu adalah orang-orang banyak di sekitarnya, fisikal. Itu rumusan undang-undangnya. Nah, kalau beranggapan jalan pemikiran legisme, ya sudah. Karena rumusannya publik itu fisik, maka penghinaan publik di media sosial yang bukan fisik itu tidak bisa dipidana. Kaku sekali. Dan hakim pun wajib, sekali lagi, hakim lembaga yudikatif wajib memutuskan suatu perkara berdasarkan undang-undang yang ada, berdasarkan rumusan yang ada. Tidak boleh tidak. Artinya apa? Pastilah bebas dalam contoh itu. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh masyarakat? Kepastian hukumnya jelas, pasti. Sudah pasti. Gak ada rumusannya, tidak dipidana. Tapi apakah keadilannya tercapai? Mereka yang merasa dihina tidak mendapat keadilan.
Karena hanya rumusan apa yang dimaksud dengan penghinaan di depan publik. Jadi kepastian hukum tercapai, keadilan tersingkirkan. Justru dengan aliran regisme ini yang bermaksud menutupi kekosongan hukum, malah sebenarnya menjadi ruang untuk eh, ketidakadilan, ruang untuk kekosongan hukum itu sendiri. Jadi alih-alih maksudnya adalah oke lah dengan aliran ini begini-begini kekosongan hukum itu bisa tertutupi, malah sebaliknya. Malah yang ada terjadi kekosongan hukum terus-menerus. Contoh kasus seperti tadi, ya tidak selesai permasalahannya. Konfliknya masih akan berlanjut. Kalau itu dibiarkan terus akan chaos. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik itu jika dilakukan oleh seseorang di media sosial di mana norma hukumnya masih bersifat konvensional. Apakah tujuan hukum terwujud dengan aliran legisme itu? Sebagian ya, sebagian besar tidak, terutama masalah keadilan. Tujuan hukum terkait dengan ketertiban dan kepastian hukumnya, ketertiban ya. Untuk kepastian hukumnya iya, tapi untuk keadilan, ketertiban itu sama sekali tidak. Bagaimana akan tertib jika orang akan demo gara-gara masalah itu? Bagaimana akan adil? Bagaimana akan sejahtera? Tapi kalau untuk berbicara masalah kepastian hukum, terwujud kepastian hukumnya. Tapi itu bukanlah suatu tujuan dari hukum. Sarana mencapai tujuan hukum. Karenanya aliran legisme ini banyak sekali dikritik. Aliran pembentukan hukum legisme ini. Dikritik oleh siapa? Setelahnya banyak aliran-aliran baru. Ada aliran historis, Backgrave jurisprudence, Intersen jurisprudence, Freie Rechtfinding. Ini aliran-aliran terkenal, populer lah ya. Aliran populer yang pada intinya itu sebenarnya melawan aliran legisme. Apakah aliran ini sama? Tidak sama, tapi ada kemiripan dengan modifikasi-modifikasi. Bagaimana dengan aliran historis? Nah, aliran legisme yang banyak ditentang tadi menimbulkan aliran-aliran baru, diantaranya ya aliran historis yang dipopulerkan Safik nih. Pada intinya mengatakan itu antitesis semua ya dengan aliran legisme. Norma hukum itu tidak bebas nilai. Norma hukum itu harus ada nilai-nilai etika, moral, dan norma yang hidup. Jadi tidak boleh norma hukum itu diartikan ya udah yang dirumuskan saja, gitulah simpelnya. Karena von Sackvini itu berpandangan bahwa norma hukum itu tidak boleh bebas nilai, maka dia berpatokan pada histori, nilai sejarah. Jadi norma hukum itu ketika digali, ketika dipertimbangkan, ketika dijadikan sandaran, harus melihat dulu latar belakang historinya seperti apa. Maksud pembentukannya, tujuannya, dilihat dari sisi historikal. Misalnya kasus contoh tadi, ketika terjadi penghinaan di depan publik. Apa yang dimaksud publik di sini? Nah,
Ketika terjadi pergeseran dengan adanya media sosial, apakah media sosial itu bisa dikatakan di depan publik juga? Menurut aliran historis ini, itu harus dilihat waktu membentuk undang-undang dulu yang dimaksud publik itu sebenarnya apa sih? Sejarahnya bagaimana? Historisnya bagaimana? Tujuannya bagaimana? Jangan-jangan yang dimaksud publik itu ya dikhayak ramai, nggak peduli apakah itu secara fisik atau non-fisik. Nah inilah maksudnya kurang lebih ilustrasi contoh dari Von Sack ini. Jadi galilah dengan melihat ke belakang. Hakim juga harus dapat menggali norma dalam kebiasaan jika terdapat kekosongan hukum. Kebiasaan di sini yang dimaksud adalah norma habitual ya, sebagaimana saudara pernah pelajari, norma habitual yang dijadikan standar perilaku, misalnya norma adat. Kebiasaan ini adalah contoh di Eropa, kalau di kita itu norma adat. Jadi di Eropa sana itu, hukum itu dulu banyaknya tidak tertulis. Jadi kebiasaan-kebiasaan mereka dalam berinteraksi itu menjadi norma standar, baik multikultur, dari banyak kebudayaan yang berbeda di Eropa sana, bahasa yang berbeda dan segala macam, tapi mereka mempunyai norma konsensus yang dijadikan standar perilaku. Sekali lagi, norma konsensus mereka. Nah, itulah yang dijadikan patokan oleh hakim. Makanya maksudnya Safik ini mengatakan carilah ke kebiasaan. Karena kebiasaan di Eropa itu yang dimaksud adalah customary itu adalah norma adatnya mereka. Di kita analoginya dengan norma adat. Itu sejarahnya panjang ya kalau kita bercerita seperti itu. Awalnya itu karena perdagangan, trade. Ya sama seperti di Indonesia juga ketika masa pemerintahan Belanda. Ketika mereka trade, mereka itu tidak trade, tidak berdagang di tempat mereka hidup. Tapi mereka berdagang di satu tempat yang biasanya orang melakukan perdagangan. Jadi orang imigran dan segala macam multikultur banyak di situ untuk berdagang. Akhirnya mereka membentuk satu rules di situ. Nah, masih ingat kan dengan zone politikon segala macam, yaitu suatu rules. Jadilah ada norma bersama yang konsensus dan segala macam. Begitulah kurang lebih. Lalu bagaimana dengan aliran backreef jurisprudence? Sama, poinnya norma hukum itu tidak bebas nilai. Jadi harus memperhatikan faktor lain di luar norma hukum. Hampir sama dengan aliran histori. Bedanya, jadi ketika yudikatif melakukan suatu penemuan norma, dia harus menggali ke dalam norma yang hidup, norma konsensus, norma kebiasaan yang ada. Namun tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh semena-mena menggali norma-norma itu tanpa disandingkan dengan hukum positif yang ada. Jadi maunya di backreef jurisprudence ini sejalan lah, kurang lebih begitu. Boleh menilai suatu norma hukum di luar norma hukum itu sendiri, namun dengan catatan tidak melenceng jauh dari norma hukum yang ada. Seperti itu kira-kira. Bagaimana ilustrasinya? Jika kita
mengacu pada contoh yang tadi dikemukakan, itu terkait dengan penghinaan di media sosial, menurut Beckrith Jurisprudence ini, dilihat, digali dalam norma kebiasaannya, norma yang hidupnya, the living norm-nya kayak gimana. Apakah penghinaan itu dibenarkan? Tidak. Oke. Lalu apa yang dimaksud dengan publik? Nah, ini yang harus digali. Dalam norma konsensusnya, anggaplah seperti itu. Dalam norma konsensusnya bahwa penghinaan itu dilarang. Penghinaan yang semacam itu yaitu penghinaan yang diketahui orang banyak. Itu yang dilarang dalam norma yang hidupnya, norma konsensusnya. Nah, sementara dalam norma hukumnya itu tidak diatur apa yang dimaksud penghinaan di depan publik. Yang dimaksud oleh Beckrith Jurisprudence adalah kamu gali normanya, lalu sandingkanlah apakah itu match tidak, sesuai tidak dengan hukum yang ada. Di dalam hukum yang ada itu tidak diatur normanya, penghinaan di depan publik. Tapi ketika kamu menggali, oh karena di dalam aturannya tidak ada norma hukum terkait penghinaan publik itu apa, tapi maksudnya adalah demi keadilan itu tidak, jangan sampai terjadi yang merugikan orang banyak, orang lain yang dihina, yang diketahui banyak orang, oh maka ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan refining untuk menemukan norma hukum baru. Namun, jika seandainya di dalam sistem hukumnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan norma hukum publik itu adalah norma hukum yang harus diketahui secara fisik misalnya. Ini tidak ada kesesuaian. Tidak ada kesesuaian. Nah, karenanya ketika itu tidak ada kesesuaian, harus digali lagi ke norma hukum yang lebih tinggi. Apa sih tujuannya? Misalnya tadi itu kan norma hukum pidananya. Norma hukum lebih tingginya ada Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia ya. Konstitusinya, kita lihat di konstitusinya ke dalam. Nah, tujuannya apa sih? Diurut. Oh, ternyata tujuannya itu adalah keadilan bla 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 bla. Oh, kalau kayak gitu ini udah inline. Nah, ini boleh dimasukkan. Nah, seperti itulah kurang lebih ilustrasi contohnya. Kecuali dalam konstitusi tidak merujuk itu, maka itu tidak boleh dilakukan. Jadi, norma yang digali harus tetap disandingkan dengan norma hukum yang ada. Tidak boleh berdiri sendiri. Itu Beckrith Jurisprudence. Bagaimana interest jurisprudence? Pokok intinya hampir sama, tidak bebas nilai, bersumber dari norma hidup, kebiasaan, harus menggali hakimnya, agak sedikit berbeda dengan maksudnya di interest jurisprudence, tapi intinya hampir sama. Intinya hampir sama semua, hanya modifikasi sedikit. Di dalam interest jurisprudence itu lebih menekankan kepada kepentingan keadilan. Jadi kepentingan keadilan dari pihak yang dirugikan. Jadi setelah Beckrith Jurisprudence itu menggali norma, disesuaikan dengan norma yang ada, terkait atau tidak. Nah, dari interest jurisprudence itu mengacu pada sejauh mana kepentingannya harus dibela berdasarkan hukum, ya. Jadi kalau seperti tadi, contohnya ilustrasinya adalah publik,
sejauh mana kepentingan seseorang yang merasa terhina ini harus didahulukan. Apakah benar-benar ini sangat mencederai? Jika iya, maka kaitkan dari ketiga tadi. Bentuklah satu norma hukum. Ada kepentingan yang sangat dicederai di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi hanya modifikasi. Adanya satu kepentingan yang harus didahulukan berdasarkan norma yang hidup dan berdasarkan norma hukum yang ada. Kalau seandainya misalnya, wah ini kepentingannya tidak mewakili kepentingan publik ini, misalnya seperti itu. Penghinaan itu tidak masuk ke dalam kepentingan publik dan nggak penting juga. Ya itu tidak bisa dijadikan acuan dalam pengisian kekuasaan hukum dengan refining oleh yudikatif. Seandainya demikian, sekali lagi seandainya demikian, tapi tidak demikian. Bahwa ini contoh ilustrasi bahwa penghinaan itu adalah materi kepentingan publik yang sangat esensial. Jadi harus mengacu lagi dari tiga tadi, dari aliran historis, Beckrith itu tadi dipadu-padankan dengan juga melihat kepada urgensi kepentingannya untuk publik. Bagaimana dengan Freirechtsbeweggung atau Freirechtlehre? Freirechtlehre. Frei itu bebas, Recht itu hukum, Lehre itu ajaran, pelajaran. Jadi ajaran hukum yang bebas gitulah kurang lebih dikenalnya. Nah, menurut ini juga sama poinnya. Norma hukum itu tidak bebas nilai karena kita tahu sama-sama menentang legisme ya. Harus bersumber dari living law dan segala macam. Hanya saja perbedaannya dalam Freirechtlehre atau Freirechtsbeweggung ini, itu hakim bisa sebebas-bebasnya, bahkan tidak perlu melihat norma hukum yang ada. Bahkan menyimpang dengan norma hukum yang ada pun boleh. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi dalam kasus ini, ketika apa yang dimaksud dengan di depan publik, apakah fisik atau non fisik, near fisik juga bisa dikatakan sebagai di hadapan publik. Ini hakim bisa sebebas-bebasnya menafsirkan dalam norma hukum yang ada, tanpa perlu harus melihat di dalam norma hukum positif yang ada itu seperti apa. Jadi ketika hakim menggali, oh ternyata tujuannya adalah keadilan, oh tujuannya adalah begini, merasa terhina normanya yang hidup di dalam masyarakat itu untuk menjaga martabat seseorang, untuk menjaga kepentingan seseorang dan segala macam. Itu diambil dan ditarik. Nah, ketika diambil dan ditarik, meskipun aturan hukumnya, anggaplah aturan hukumnya itu bertentangan, mengatakan gitu ya, mengatakan aturan hukum positifnya, yang dimaksud dengan di hadapan publik adalah secara fisik di hadapan publik. Misalnya demikian gitu ya, misalnya demikian bunyinya. Maka hakim bebas itu menggunakan penafsiran hukum yang seperti tadi meskipun bertentangan. Jadi hakim mengesampingkan hukum positif yang ada. Intinya seperti itu. Bisa melanggar hukum positif yang ada. Nah, Freirechtlehre ini dinilai oleh beberapa para ahli hukum terlalu berlebihan. Mengingat
Ketika yudikatif bisa membuat suatu penemuan hukum yang baru, pembentukan hukum dengan sebebas-bebasnya, itu artinya nanti akan terjadi dualisme yang bentrok antara legislatif dan yudikatif. Malah yang tadinya ingin selaras dan harmonis menjadi tidak harmonis. Karena terlalu bebasnya, tidak ada aturan bagi hakim. Maunya hakim, sepengetahuan hakim lah. Intinya untuk tujuan keadilan. Kurang lebih seperti itu bahasa sederhananya. Malah yang terjadi kekacauan itu sendiri. Akan bentrok antara legislatif dan yudikatif. Abuse of power akhirnya hakim. Tergantung dia yang membentuk hukum. Ya saya kepengen misalnya contoh abuse of power-nya, pengusaha menghina melalui media sosial. Mengatakan seseorang A, B, C, D, E, F, G, H. Karena hakim punya powerful untuk menentukan ketika terjadi kekosongan hukum, normanya seperti apa, maka bisa saja abuse of power-nya itu terjadi ketika si pengusaha itu menghendaki dia dibebaskan. Dia melakukan swap misalnya. Ya karena yang menentukan adalah si hakim itu sendiri dan dia bebas, ya dia bisa-bisa aja seenaknya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh sejumlah para ahli bahwa itu terlalu berlebihan. Boleh mendalami keadilan dan segala macam, hakim itu boleh bebas menafsirkan, namun dengan catatan harus tetap ada koridornya. Maunya seperti itu para ahli itu. Nah, dari beberapa aliran itu dikombinasikan dan dimodifikasi jadilah aliran yang sekarang digunakan ini di Indonesia terutama, yaitu Reefending. Jadi Reefending ini, aliran yang ini digunakan memang di Indonesia. Menurut Reefending ini, hukum itu kan terbentuk yang satu karena memang sengaja dibentuk oleh lembaga legislatif, yaitu Wetgeving. Yang kedua karena administrasi tata usaha negara. Misalnya dari lembaga eksekutif terkait dengan suatu peraturan yang sifatnya memaksa, mendesak sebagai perpu. Lalu reksprak, praktek peradilan. Dan juga kebiasaan, Westensap. Nah, menurut Reefending, hukum itu terbentuk karena itu. Jadi ketika akan menggali, ya sinkronisasilah antara norma-norma tadi dengan yang ini tadi, yang 1, 2, 3, 4 itu. Harmonisasilah dengan itu. Maka akan menemukan suatu norma hukum baru yang ideal. Poin utamanya apa? Hampir sama. Karena ya memang antitesis dengan legisme, karena hampir sama. Hanya saja ada modifikasi dari ketiga aliran sebelumnya. Keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan. Sekali lagi di sini dia tidak mengatakan kepastian hukum tujuan, keadilan sebagai tujuan, tapi keduanya lebih mengarah kepada apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch terkait dengan hukum yang baik itu, hukum yang ideal itu yang bagaimana, hukum yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, ini diadop. Jadi ketika dia menggali, temukan itu tujuannya itu, keadilan, kepastian hukum, lalu diharmonisasi dengan hukum yang ada. Nah, yang utama adalah penerapan legal reasoning dengan metode penafsirannya. Jadi ada yang baru memang di Reefending ini. Ada metode legal reasoning. Legal reasoning itu penalaran hukum.
Jadi, kurang lebihnya ilustrasinya, analoginya itu sama dengan, logika matematika. Ada satu rumusan, premis, ada satu kesimpulan, silogisme. Jadi memang, dalam pendidikan pelatihan hakim itu akan diajarkan logika, silogisme. Jika matematika nilainya adalah konstanta, tetap, maka di dalam hukum nilai konstanta itu juga dapat ditentukan nilainya. Hanya saja nilai konstanta matematika yang bersifat tetap itu abadi, tidak berubah. Sedangkan nilai konstanta di dalam hukum itu sifatnya dinamis. Saat ini nilainya segitu, tapi mungkin di kemudian hari ribuan tahun lagi nilainya akan berubah. Seperti contoh, kita anggap salah satu nilainya adalah nilai terkait dengan penafsiran di depan publik. Di tahun 90, tahun 1800 sampai tahun 1900, di depan publik yang dimaksud itu nilainya adalah ya betul fisik di depan publik. Karena hukum, sekali lagi, hukum itu sifatnya dinamis, dipengaruhi ruang dan waktu. Nah, ketika ruangnya bergerak, tahunnya bergerak, waktunya pun bergerak, ada teknologi dan segala macam, maka nilai konstantanya berubah. Apa yang dimaksud dengan publik, di depan publik itu berubah menjadi baik di depan publik yang diartikan secara fisik maupun di depan publik yang diartikan secara non-fisik seperti di media sosial. Berbeda dengan logika matematika yang nilai konstantanya tetap. Nilai 1 adalah 1. Sampai kapanpun dunia kiamat pun akan tetap 1 karena tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Hanya saja proses berpikirnya sama, logiknya sama. Ini penjelasannya ada di mata kuliah tersendiri juga ya, nanti khususnya bagi mereka yang mengambil prodi hukum itu ada di mata kuliah logika. Nah, disitulah mulai hitung-hitungannya di situ. Tapi ini setidaknya ini pengetahuan saja. Jadi ada yang baru di refining to legal reasoning. Di dalam refining juga, putusan hakim itu agar menjadi norma hukum yang mengikat itu perlu diformilkan sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak semua putusan hakim adalah jurisprudensi ketika melakukan suatu pembentukan hukum dan penemuan hukum ya. Tapi harus dilakukan suatu proses formil tertentu untuk dapat dijadikan satu jurisprudensi sebagai rujukan, terutama apabila ingin dijadikan sebagai hukum objektif bagi semua orang. Jadi poin intinya refining itu sesuatu yang baru yang diadopsi oleh kita dalam rangka penemuan hukum dan pembentukan hukum dengan mengkombinasikan beberapa aliran-aliran. Jadi lebih moderat lah ya, lebih moderat. Kita masuk ke sebab penafsiran hukum di dalam refining. Ketika terjadi refining, penemuan hukum, hakim itu wajib melakukan yang namanya legal reasoning, penalaran hukum, yang meliputi konstantir, kualifisir, dan konstuir. Dari ketiga itu tadi, konstantir, kualifisir, dan konstuir, bagian yang merupakan dari penafsiran hukum, yang banyak menemukan penafsiran hukum dan refining itu ada pada di tahap kualifisir.
Pada tahap konstantir itu sebenarnya ketika datang suatu permasalahan kepada hakim, hakim memeriksa faktanya ya, fakta dan fakta hukumnya. Ada penghinaan, kita ambil contoh yang tadi aja agar sinkron. Ada penghinaan, ya orang itu menghina, dikumpulkan, dikonstantir, apakah benar saudara menghina dan segala macam, dicek faktanya penghinaannya. Intinya seperti itu pada tahapan konstantir. Pada tahapan kualifisir, itu digali normanya, dicari normanya oleh hakim. Nah, perbuatan yang tadi itu menurut hukum positifnya seperti apa? Jadi ada research di kualifisir, tahapan kualifisir ini. Pada tahapan kualifisir, selain mencari hukum objektifnya, hukum materialnya, itu juga melihat apakah ada kekosongan hukum, apakah eh, ada norma yang tidak mengatur. Nah, ketika tahapan itu sudah dilakukan, selanjutnya melakukan suatu penafsiran. Misalnya jika terjadi suatu kekosongan hukum terkait tadi, yaitu apa yang dimaksud dengan penghinaan itu di hadapan publik itu seperti apa. Itu digali, oh hukumnya begini, hukum yang ada begini, norma di masyarakat itu begini, maunya masyarakat itu begini, norma yang hidup di living law di masyarakat itu begini, Pancasila itu begini, UUD 45 itu begini. Lalu mulailah hakim itu menafsirkan apa yang dimaksud dengan itu berdasarkan latar belakang tadi. Penafsirannya banyak sekali, tapi yang pasti yang wajib pertama yang harus dilakukan adalah penafsiran gramatikal terlebih dahulu. Nah, penafsiran apa saja itu tadi? Tadi gramatikal itu yang pasti wajib. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan di hadapan publik itu diartikan secara bahasa dulu, literally. Lalu mengkaji dengan penafsiran yang lain. Sistematis logis misalnya. Oh, secara bahasa maksudnya begini di hadapan publik itu. Tapi secara sistematis, logis kita lihat runtutan undang-undang, runtutan norma yang ada dan segala macam, maksudnya ini. Kita lihat penafsiran historis, oh maksudnya dari pembentuk undang-undang itu intinya tidak menghina orang lain karena merugikan. Lalu penafsiran dengan membandingkan apa yang dimaksud dengan publik, misalnya dengan perbandingan hukum Indonesia dan Amerika. Oh di Amerika itu yang demikian itu masuk terkategori di depan publik, di media sosial, menghina di media sosial itu kategorinya itu di hadapan publik dan sebagainya. Hasil kesimpulannya ditarik, dijadikan satu, baru yang terakhir dikonstituir, yaitu diterapkan pada faktanya. Oh fakta hukumnya begini, hasil kesimpulannya begini, inilah putusannya. Penafsiran-penafsiran ini 1-9 itu adalah satu standar penafsiran yang digunakan di Indonesia. Standar hakim di Indonesia yang diterapkan di dalam KEPPH. Lalu bagaimana deskripsinya masing-masing? Saudara bisa mendalami terkait dengan penafsiran-penafsiran ini. Jadi pada dasarnya ini hanyalah satu pengetahuan bagi saudara bahwa ketika terjadi kekosongan hukum, kekosongan hukum, maka yang lebih dulu melakukan suatu pembentukan hukum dan penurunan hukum itu biasanya di lembaga yudikatif. Kenapa? Karena yang lembaga yudikatif ini lah yang sering berhadapan dengan konflik masyarakat sehari-hari dan dituntut supaya mewujudkan suatu keadilan yang diharapkan, mewujudkan suatu tujuan hukum yang diharapkan. Harus cepat. Nah, karenanya dalam
pembentukan hukum, yudikatif mempunyai peranan dalam pembentukan hukum yang lebih responsif daripada kedua lembaga tadi, yaitu eksekutif dan legislatif. Kurang lebih seperti itu garis besar dari pokok pembahasan ini ya. Nah, apa kaitannya dengan hukum administrasi negara? Ini sangat ada kaitannya ketika akan menyusun suatu legal drafting ini. Oke, terima kasih. Itu akhir dari sesi 6. Jangan lupa, saya berharap saudara masih dapat mendalami lagi, masih dapat menggali lagi dengan merujuk pada referensi-referensi lain di luar bahan materi pokok, materi pengayaan yang telah saudara dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.